Selamat datang kembali di kuliah FPLBK. Pada bagian ini kita akan membahas what are software components. Jadi kita akan melihat definisi komponen. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan komponen. Pada kesempatan ini kita akan melihat definisi komponen dari pandangan tiga pakar terkait komponen, yaitu adalah Zispersky, kemudian Mayer ya, kemudian nanti Lau and Wang. Menurut Zispersky, software komponen itu adalah unit yang komposisinya dikontrak dengan spesifik interface. Ya, jadi di sini ada kontrak terkait dengan spesifikasi antarmukanya, dan kemudian software akan dideploy secara independen dan dikomposisi oleh pihak yang ketiga. Dan definisi Zispersky ini secara universal sudah diterima oleh banyak kalangan. Tetapi pada definisi Zispersky yang kurang adalah tidak diuraikan terkait dengan komposisi. Tapi Zispersky mendefinisikan komposisi dan sudah banyak diterima oleh banyak kalangan gitu ya. Kemudian yang kedua itu Mayer gitu. Jadi Mayer pada tahun 2003 mendefinisikan komponen dengan membuat tiga kondisi yang harus dipenuhi oleh komponen. Pertama, dia bisa digunakan oleh elemen software yang lain, yaitu kliennya. Kemudian di komponen secara ofisial dideskripsikan cara penggunaannya, di mana klien dapat memanfaatkan deskripsi secara ofisial ini untuk mengetahui bagaimana menggunakan komponen. Dan yang ketiga, dia tidak terikat kepada klien tertentu. Jadi ini yang ketiga, maksudnya adalah komponen harus bersifat universal. Yang Mayer definisikan memang secara eksplisit tidak mendeskripsikan, ya, kalau kita lihat di sini tidak mendeskripsikan terkait interface ya. Berbeda dengan yang diuraikan oleh Zispersky. Di situ benar-benar yang menjadi fokus seperti ini adalah interface gitu ya, interface yang secara khusus dibuat kontraknya gitu ya, dibuat kontraknya sehingga interface ini nanti artinya dibuat kontraknya artinya dia bisa terhubung dengan komponen yang lain gitu ya. Tapi di Mayer itu tidak disebutkan secara eksplisit ya, tapi di bagian kedua ini ada disebut official usage description. Nah, ini terkait dengan bagaimana menggunakan ya ini, dan penggunaan ini termasuk penggunaan interface. Nah, ini yang disebutkan oleh Mayer. Jadi dia menyebutkan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi. Pandangan ketiga dijelaskan oleh Heinemann dan Council. Jadi software elemen atau komponen model itu seharusnya bisa secara independen dideploy dan bisa dikompos tanpa modifikasi, mengacu kepada standarisasi dari pengkomposisian, penggabungan. Jadi Heinemann ini menekankan bahwa komponen itu bisa dideploy secara independen dan seharusnya bisa dikompos tanpa modifikasi gitu ya. Jadi
definisi Heinemann dan Council ini menekankan tentang standarisasi pengkomposisian, dan dia menekankan dengan strict bahwa harusnya komponen itu dikompos tanpa modifikasi gitu ya, modifikasi, jadi harus siap digunakan gitu ya. Nah ini tentu mengacu kepada komposisi yang cara mengkomposisi yang sudah distandarkan ya, seperti itu. Kemudian Lau dan Wang mendefinisikan komponen ya, atau model komponen itu dari sisi 3 pandangan gitu ya. Jadi ini untuk melengkapi apa yang disebutkan oleh Heinemann dan Council, bahwa komponen itu model komponen ya, komponen model itu harus secara independen dapat dikompos tanpa modifikasi tergantung merujuk kepada standarisasi komponen. Nah, tetapi Heinemann dan Council tidak menyebutkan apa sebenarnya komponen model. Makanya di sini Lau dan Wang berusaha membuat sebuah pandangan atau di sini juga bisa katakan persyaratan gitu ya, bahwa model komponen itu bisa ditinjau dari 3 aspek, yaitu semantik, sintak, dan komposisi. Ya, berikutnya nanti di bagian berikutnya kita akan selalu melihat model itu dari 3 sisi ini. Ya, semantik artinya apa? Apa yang dimaksud dengan komponen? Nah, ini definisi yang pertama. Ya, didefinisikan dulu gitu ya, apa yang maksudnya dengan komponen. Kemudian dari sintaksnya, bagaimana komponen itu ditentukan gitu ya. Setelah ditentukan, dikonstruksi dan direpresentasikan. Yang ketiga terkait dengan komposisi. Jadi bagaimana model-model ini dikompos ya, satu dengan yang lain. Bagaimana dia dihubungkan antara satu komponen dengan komponen lain sehingga membentuk sebuah sistem ya. Ya, secara umum sebuah komponen bisa disimbolkan seperti ini gitu. Jadi di sini ini adalah komponen. Dia terdiri dari 2 interface ya. Dua interface, yaitu required service dan provide service. Required service ini adalah sesuatu yang menjadi masukan ke komponen, komponen. Sedangkan provide service adalah sesuatu yang diberikan oleh komponen sebagai layanan. Jadi secara umum komponen dapat disimbolkan seperti ini gitu ya. Jadi ada provide service dan required service, yang tentu provide dan required service ini adalah sebuah antarmuka atau interface ya, yang disediakan oleh komponen. Provide dan required service pada masing-masing komponen akan membangun sistem gitu ya. Nah, di sini dicontohkan adalah komponen-komponen yang hanya memiliki single interface gitu ya. Dia provide atau required ya. Di sini ada A, B, C, D, E, F komponen ya. Komponen ini ada di repository yang bersifat general ya, yang akan membangun subsistem ya, sistem 1, sistem 2 yang akan membangun satu sistem yang besar. Di sini kita lihat bagaimana A dan F ya, membentuk sebuah sistem 1 gitu ya, subsistem. A, C, dan F membentuk sistem 2, dan ini sistem 1 dan sistem 2 dan seterusnya akan membangun sebuah sistem yang besar. Di sini bagaimana A memprovide service dan F menggunakan service dari A, dan kemudian F juga memberikan service, dan bisa jadi dia membutuhkan
service yang lain. Dan di sistem 2 kita lihat 3 komponen saling berinteraksi dengan pola seperti yang terlihat di gambar. Berikut ini adalah contoh sistem ATM gitu ya. Sistem ATM anjungan tunai mandiri ya, atau automatic teller machine. Ini adalah mesin untuk memberi untuk mengambil uang ya, nasabah mengambil uang tanpa harus ke bank tapi cukup melalui mesin. Di sini sistem ini terdapat 3 komponen ya, ada komponen ATM-nya, ada komponen bank, dan ada komponen account. Komponen ATM ini adalah komponen yang ada di mesin ATM ya, yang langsung berinteraksi dengan nasabah. Kemudian ATM ini akan terhubung dengan bank gitu ya, sistem bank. Nah, secara khusus bank ini memiliki sistem lain yang disebut komponen lain yang disebut account ya, yang akan dia mengurusi khusus terkait penarikan ya, penarikan dan penyimpanan gitu ya. Di sistem ATM ada interface card reader dan keypad gitu ya. Card reader ini untuk membaca kartunya nasabah, keypad ini interface untuk nasabah memasukkan password nominal uang yang akan ditarik dan yang lain-lain yang dibutuhkan oleh sistem ya. Kemudian ATM tentu membutuhkan service ya, service dari bank gitu ya. Dan service dari bank ini misalnya adalah terkait informasi kartu ya. Kartu tentu di kartu hanya mengidentifikasi ID unik di kartu ya, dan itu dikirimkan dan dicek apakah kartu itu benar-benar milik nasabah tersebut, yang dibuktikan dengan nasabah memasukkan passwordnya. Jadi nomor kartu dan password itu dibandingkan, kalau sudah cocok dia akan memvalidasi bahwa kartu ini bisa memproses transaksi selanjutnya. Di sini dicontohkan bahwa transaksinya itu bisa menarik ya, dan mendeposit ya, memasukkan uang gitu. Jadi ini ATM yang bisa tarik dan menyetor uang juga gitu ya. Tentu untuk proses itu bank mempunyai komponen khusus yang namanya account ya. Jadi dia nasabah bisa menarik uang atau menyetor uang, kemudian informasi itu akan disimpan di account. Kalau dia menyimpan berarti saldo nasabah akan bertambah, sebaliknya kalau dia tarik saldo nasabah akan berkurang. Dalam praktiknya komponen itu ya, model komponen ada 3 ya. Secara umum yang dalam praktisnya ada 3, yaitu komponen sebagai objek, kemudian dia sebagai architectural unit, dan kemudian sebagai encapsulate komponen. Sebagai objek ini objek yang ada, komponen yang ada di pemakaian object oriented programming ya. Jadi modelnya seperti ini. Nah, ini sebagai objek. Nah, ini sebagai architectural unit ya. Jadi ini komponen yang digunakan di software arsitektur ya, software arsitektur. Nah, kemudian ada yang sebagai encapsulated component gitu ya. Kalau encapsulated component ini bedanya dengan yang lain, tidak ada ketergantungan kepada komponen lain gitu. Jadi ini independen, dibungkus ya, dia hanya provide service. Kalau provide dan arsitektural, dia masing-masing ada in, ada out gitu ya. Ya, jadi ini yang secara umum di dunia praktis digunakan gitu ya.
Ya secara umum perbedaannya di objek ini provide service ya yang visible ya. Sementara yang request service-nya dia tidak visible, artinya dia tidak secara langsung ke request service-nya tidak secara langsung dihubungkan gitu. Kalau enkapsulasi tadi sudah jelas dia hanya provide, kalau dia arsitektural dia ada in ada out gitu ya, secara eksplisit. Kita akan membahas secara jelas terkait dengan ketiga model komponen ini ya nanti di sesi berikutnya.